Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ada orang yang udah investasi bertahun-tahun tapi malah buntung? Padahal mereka udah beli saham bagus, ikutin tren pasar, bahkan mungkin udah dengerin saran dari para pakar. Nah, ternyata masalahnya bukan cuma soal pilihan aset aja, tapi lebih ke kebiasaan buruk yang sering kita lakukan tanpa sadar. Di video ini, kita bakal ngupas tuntas 11 kesalahan investasi umum yang bikin rugi besar dan gimana cara menghindarinya. Yuk, simak sampai habis, biar kamu nggak jadi korban berikutnya. Kesalahan 1, tidak melakukan riset, blind investing. Nggak bisa dipungkiri, banyak banget investor pemula yang langsung nyemplung ke dunia investasi tanpa riset sama sekali. Kayak misalnya, ada teman bilang, beli deh saham ini, katanya bakal naik. Terus kamu ikut-ikutan beli tanpa mikir 2 kali. Padahal, kalau kita nggak paham apa yang kita beli, itu sama aja kayak nanam pohon duit tapi nggak tahu apakah tanahnya subur atau enggak. Bisa-bisa hasilnya cuman ilalang alias kerugian. Risiko ini makin besar kalau kita nggak paham fundamental perusahaan atau tren industri yang memengaruhi aset tersebut. Coba deh, mulai sekarang, sebelum beli saham atau aset lain, luangkan waktu buat riset dulu. Pelajarin laporan keuangannya, lihat apakah perusahaannya punya pendapatan stabil, atau cek prospek industrinya. Kalau bingung, nggak ada salahnya kok konsultasi sama penasihat keuangan profesional. Ingat, investasi itu bukan tebak-tebakan atau judi, tapi lebih ke arah membuat keputusan berdasarkan data dan analisis. Dengan riset yang matang, kamu bakal lebih percaya diri dan gak gampang panik pas pasar lagi gonjang-ganjing. Kesalahan 2, mengikuti hype atau tren tanpa analisis. Di era media sosial kayak sekarang, informasi tentang investasi itu nyebar cepet banget. Ada aja saham yang viral di forum-forum online atau platform kayak Reddit dan Twitter. Nah, masalahnya banyak investor pemula langsung tergoda buat ikut-ikutan beli aset yang lagi hype tanpa mikir panjang. Misalnya, ada saham yang harganya melonjak gila-gilaan karena dibicarain banyak orang. Tapi, ketika trennya udah habis, harga saham itu langsung anjlok drastis. Alhasil, yang telat masuk malah buntung. Jadi, kalau kamu nemu aset yang lagi viral, coba deh tahan dulu hasrat buat beli. Evaluasi dulu, apakah aset itu sesuai sama strategi investasi kamu. Jangan biarkan FOMO, fear of missing out, ngambil alih keputusanmu. Sebagai gantinya, fokuslah pada aset yang punya dasar kuat dan potensi jangka panjang. Ingat, investasi itu bukan perlombaan buat dapat untung cepat, tapi lebih ke arah bangun kekayaan secara bertahap dan berkelanjutan. Yuk, mulai bijak dalam memilih aset. Kesalahan 3, overconfidence, terlalu percaya diri. Ada satu bias psikologis yang sering banget dialamin investor, yaitu overconfidence. Ini tuh kayak orang yang merasa dirinya bisa nebak arah pasar atau waktu yang tepat buat beli, jual aset. Misalnya, ada investor yang yakin banget bisa menangkap titik terendah harga saham dan menjualnya tepat sebelum harga turun lagi. Padahal, pasar keuangan itu sulit banget diprediksi, bahkan oleh para ahli sekalipun. Kepercayaan diri yang berlebihan ini seringkali bikin orang bikin keputusan impulsif yang akhirnya merugikan. Solusi buat ngatasin overconfidence adalah dengan ngaku kalau pasar itu nggak selalu bisa diprediksi. Alih-alih nyerahin hidup buat mengalahkan pasar, fokuslah pada pendekatan jangka panjang. Gunakan strategi diversifikasi buat ngurangin risiko dan tetapkan rencana investasi yang jelas. Dengan disiplin dan realistis, kamu bisa ngelawan godaan buat jadi trader dadakan. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Kesalahan 4, loss aversion, takut rugi. Fenomena loss aversion tuh kayak lingkaran setan yang bikin kita nggak bisa move on dari kerugian. Misalnya, kamu beli saham yang harganya turun drastis. Alih-alih jual saat harga masih wajar, kamu malah nahan aset itu sambil berharap harga bakal balik lagi. Di sisi lain,
Ketika ada saham yang udah untung, kamu buru-buru jual karena takut keuntungan itu hilang. Pola pikir kayak gini tuh bikin portofolio investasi kita jadi nggak sehat dalam jangka panjang. Untuk ngatasin loss aversion, penting banget buat bikin rencana yang jelas dari awal. Tetapkan target harga jual, beli berdasarkan analisis rasional, bukan emosi. Misalnya, kalau harga saham turun di bawah level tertentu, jangan ragu buat jual meskipun itu artinya nerima kerugian. Di sisi lain, kalau harga saham naik melebihi target, pertimbangkan buat jual sebagian atau semua posisi itu. Dengan pendekatan ini, kamu bisa ngelola risiko dengan lebih baik dan gak gampang panik pas pasar lagi gonjang-ganjing. Kesalahan 5. Tidak mendiversifikasi portofolio. Banyak investor pemula bikin kesalahan dengan naruh semua uang mereka di satu jenis aset doang, kayak saham teknologi atau properti. Padahal, risiko kerugian besar tuh tinggi banget kalau pasar itu mengalami penurunan. Contohnya, selama pandemi COVID-19, banyak saham di sektor pariwisata dan perhotelan anjlok drastis, sementara saham teknologi malah booming. Nah, investor yang cuma fokus di satu sektor bisa kehilangan sebagian besar nilai portofolio mereka. Solusinya, mulai diversifikasi portofolio kamu sekarang juga. Diversifikasi tuh kayak kita bagi-bagi risiko ke beberapa aset, kayak saham, obligasi, properti, atau komoditas. Dengan cara ini, kalau satu aset lagi anjlok, aset lainnya bisa tetap stabil atau bahkan untung. Ingat, diversifikasi itu salah satu cara paling efektif buat ngurangin risiko dalam investasi. Yuk, mulai sekarang cobain diversifikasi biar portofolio kamu lebih kuat dan berkelanjutan. Kesalahan 6. Meniru investor lain tanpa memahami strateginya. Mengikuti jejak investor sukses kayak Warren Buffett atau Ray Dalio tuh kelihatannya menarik banget, ya. Tapi, meniru strategi mereka tanpa ngerti konteksnya bisa berbahaya. Setiap investor punya profil risiko, tujuan keuangan, dan toleransi terhadap volatilitas pasar yang beda-beda. Misalnya, Warren Buffett tuh dikenal sebagai investor jangka panjang yang sabar, sementara investor lain mungkin lebih fokus di trading harian. Kalau kamu nyontek strategi mereka tanpa ngerti filosofi di baliknya, hasilnya bisa jauh dari ekspektasi. Sebaliknya, cobalah kembangkan strategi investasi kamu sendiri yang sesuai sama profil risiko dan tujuan keuangan kamu. Pelajarin prinsip-prinsip dasar investasi, kayak manajemen risiko, diversifikasi, dan analisis fundamental. Dengan punya strategi yang jelas dan disesuaikan sama kebutuhan kamu bisa bangun portofolio yang lebih kuat dan berkelanjutan. Yuk, mulai sekarang jadi investor yang lebih mandiri. Kesalahan 7. Terlalu sering melakukan trading, overtrading. Beberapa investor tuh kadang terjebak dalam siklus overtrading, alias terlalu sering beli dan jual aset dalam waktu singkat. Mereka mungkin ngerasa bahwa dengan terus-menerus memperbaiki portofolio mereka bisa dapat untung maksimal. Padahal, kenyataannya, overtrading tuh seringkali nambah biaya transaksi dan pajak, yang akhirnya ngerogoti keuntungan kamu. Selain itu, frekuensi trading yang tinggi juga bikin keputusan jadi impulsif dan nggak rasional. Alih-alih terjebak dalam siklus overtrading, fokuslah pada pendekatan jangka panjang. Investasi itu bukan aktivitas harian, tapi lebih ke arah bangun kekayaan secara bertahap. Pilih aset yang punya prospek jangka panjang dan tahan godaan buat terus-terusan ngubah portofolio kamu. Dengan pendekatan ini, kamu bisa ngurangin biaya dan nambah peluang buat untung. Yuk, mulai sekarang fokus di investasi jangka panjang. Kesalahan 8. Mengabaikan biaya dan fee. Biaya transaksi, manajemen, dan pajak tuh sering diabaikan sama investor pemula. Padahal, biaya-biaya ini bisa ngerogoti keuntungan kamu dalam jangka panjang. Misalnya, kalau kamu pakai platform investasi dengan fee tinggi, biaya itu bisa ngehabisin imbal hasil kamu. Apalagi kalau kamu sering transaksi. Belum lagi pajak atas keuntungan modal yang juga perlu dipertimbangkan dalam perencanaan investasi kamu. Untuk ngatasin ini,
pilih platform investasi dengan fee rendah dan pelajarin cara optimalkan pajak kamu. Misalnya, beberapa negara kasih insentif pajak buat investasi jangka panjang. Dengan ngelihat biaya dan fee, kamu bisa pastiin bahwa keuntungan bersih kamu tetap maksimal. Yuk, mulai sekarang perhatiin biaya-biaya ini biar investasi kamu lebih efisien. Kesalahan 9. Emosi mendominasi. Keputusan emosi kayak ketakutan, keserakahan, atau kepanikan tuh sering banget jadi penyebab utama kegagalan investasi. Misalnya, pas pasar lagi turun drastis, banyak investor panik dan langsung jual aset mereka dengan harga rendah karena takut rugi lebih besar lagi. Di sisi lain, ketika pasar lagi booming dan harga saham naik tinggi, mereka malah terburu-buru beli aset mahal karena takut ketinggalan cuan. Padahal, kalau kita lihat dari sudut pandang logis, keputusan yang diambil saat emosi lagi memuncak itu jarang banget menguntungkan. Jadi, alih-alih untung, yang ada malah buntung. Untuk ngatasin dominasi emosi ini, penting banget buat kita bikin rencana investasi yang jelas dari awal. Tetapkan target harga jual, beli berdasarkan analisis rasional, bukan emosi sesaat. Misalnya, kalau harga saham turun sampai level tertentu, jangan ragu buat jual meskipun itu artinya nerima kerugian. Begitu juga sebaliknya, kalau harga udah naik melebihi targetmu, pertimbangkan buat jual sebagian atau semua posisi kamu. Dengan pendekatan ini, kamu bisa ngelola risiko dengan lebih baik dan gak gampang panik pas pasar lagi ruwet. Yuk, mulai sekarang kita latih diri buat jadi investor yang lebih tenang dan bijak. Ingat, investasi itu permainan jangka panjang, bukan soal untung cepat atau buru-buru keluar pas lagi rugi. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tetap disiplin sama rencana, peluang buat sukses bakal makin besar. Jadi, mulai sekarang yuk kita coba lebih rasional dalam mengambil keputusan investasi. Kesalahan 10. Tidak memiliki tujuan investasi yang jelas. Banyak investor pemula masuk ke dunia investasi tanpa punya tujuan yang jelas. Mereka cuma ikut-ikutan beli saham atau reksadana karena katanya investasi itu penting, tapi nggak mikirin apa yang sebenarnya mau dicapai. Misalnya, ada yang beli saham cuman karena pengen untung cepet tanpa mikir apakah itu cocok sama profil risiko mereka atau enggak. Akibatnya, mereka gampang goyah pas pasar lagi fluktuatif dan akhirnya bikin keputusan impulsif yang merugikan. Tanpa tujuan yang jelas, investasi kita bakal kayak kapal tanpa kemudi, nggak tahu mau kemana. Solusinya adalah menetapkan tujuan spesifik sebelum mulai investasi. Apakah kamu mau persiapin dana pensiun, beli rumah, atau biayain pendidikan anak? Tentuin juga waktu pencapaian tujuan itu, misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun ke depan. Dengan punya tujuan yang jelas, kamu bisa pilih instrumen investasi yang sesuai. Misalnya, kalau tujuanmu jangka panjang, saham atau properti bisa jadi pilihan. Tapi, kalau tujuanmu jangka pendek, mungkin lebih aman pilih obligasi atau deposito. Dengan cara ini, setiap langkah investasi kamu bakal lebih terarah dan minim risiko. Jadi, mulai sekarang yuk kita bikin rencana investasi yang matang dan sesuai sama tujuan kita. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial di masa depan. Yuk, mulai sekarang kita jadi investor yang lebih terencana dan fokus. Kesalahan 11, mengabaikan inflasi dan daya beli uang. Inflasi itu musuh tersembunyi buat investor, tapi sayangnya sering diabaikan sama banyak orang. Banyak investor cuman fokus di nominal keuntungan tanpa ngerti dampak inflasi ke daya beli uang di masa depan. Misalnya, kalau tingkat inflasi 3% per tahun, keuntungan investasi 2% per tahun, sebenarnya malah bikin nilai real uang kamu turun. Artinya, meskipun di atas kertas kamu untung, sebenarnya kamu rugi karena daya beli uang kamu berkurang. Ini tuh kayak kita nanam pohon duit, tapi ternyata hasilnya cuma cukup buat beli sepotong roti di masa depan. Untuk ngatasin ini,
penting banget buat kita pilih instrumen investasi yang kasih imbal hasil lebih tinggi dari tingkat inflasi. Misalnya, saham atau properti seringkali memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibanding obligasi atau deposito. Selain itu, beberapa instrumen investasi kayak reksadana saham atau ETF juga bisa jadi pilihan buat melawan inflasi. Dengan cara ini, kamu bisa pastiin bahwa kekayaan kamu tumbuh secara real dalam jangka panjang, bukan cuma di atas kertas doang. Nah, itu dia 11 kesalahan investasi yang harus kamu hindari agar nggak rugi besar. Semoga pembahasan ini bisa kasih wawasan baru dan bantu kamu jadi investor yang lebih bijak. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan tips-tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, investasi itu perjalanan jangka panjang, bukan perlombaan cepat. Terima kasih udah nonton, dan salam sukses selalu.